Kabur kelihatan dulu. Oh iya. Action. Malam, jumpa lagi di sini di Sirait TV. Belum Malam kelihatan nih Minggu Pak Bor ya, mukanya. bagi malam Minggu. Leo. Udah kelihatan ya. Kita jumpa lagi bagi yang sedang tidak ngapel. Lebih baik kita ngumpul di sini, belajar, cari ilmu bersama-sama dengan narasumber kita, Kak Kristi, psikolog yang saat ini tinggal di Jerman, di mana malam ini kita akan membahas suatu hal yang sedap-sedap enak gitu ya, soal selingkuh. Baik, tanpa berpanjang lebar, mari kita mulai aja. Apa yang ingin narasumber kita bawakan. Masalah selingkuh ini dilihat dari sisi psikologi. Silakan, Kristi. Halo, Kak. Halo. Ya, silakan. Oh ya. Ya, selingkuh nih ya. Kayaknya itu ya, tema yang nggak habis-habis ya gitu. Kalau soal selingkuh gitu kan kayaknya masing-masing pihak tuh saling melempar kesalahan gitu. Nah, tapi kalau kita lihat melempar kesalahan maksudnya dari pihak laki-laki menyalahkan perempuan, dari pihak perempuan menyalahkan laki-laki gitu ya. Tapi kalau kita lihat dari statistiknya nih ya, laki-laki yang selingkuh itu sekitar 34% dari jumlah orang yang selingkuh gitu. Terus kalau perempuan itu sekitar 19% dari jumlah yang selingkuh. Jadi sebenarnya ya dari segi prosentasinya laki-laki tetap lebih tinggi, tapi itu tidak berarti bahwa perempuan juga tidak bisa melakukannya gitu ya. Terus kalau di total itu dari jumlah seluruh pernikahan itu ada sekitar 25% gitu. Pernikahan yang ada kasus perselingkuhan. Nah, perselingkuhan itu masalah terberat kedua gitu yang terjadi pernikahan setelah kekerasan fisik gitu. Kalau kekerasan kan ada macam-macam ya, ada kekerasan psikis, ada kekerasan fisik, ada kekerasan finansial gitu. Nah, kekerasan fisik itu yang paling tinggi, yang paling berat dampaknya secara psikis di dalam sebuah hubungan gitu, terutama pernikahan. Nah, kalau perselingkuhan itu yang kedua gitu, yang kedua terberat gitu. Nah, kenapa sih orang bisa selingkuh gitu? Biasanya sih paling nyaman itu bilangnya ada masalah gitu dalam pernikahan itu, kayaknya secara sosial itu hal yang diterima gitu. Tapi masalahnya apa sebenarnya kan kayaknya itu orang tidak bicara terang-terangan ya gitu. Nah, terus padahal selingkuh itu ada dampak psikisnya gitu, nggak cuma di orang yang diselingkuhin, tapi juga peselingkuh sendiri itu kena dampak psikisnya gitu, walaupun dia sebenarnya yang melakukan gitu. Jadi misalnya orang bisa kena depresi atau bisa mengalami kecemasan yang berlebihan atau bahkan trauma. Trauma itu terutama orang yang diselingkuhin ya. Terus orang yang selingkuh itu misalnya dia bisa merasa bersalah, dia marah gitu dengan keadaan, terus dia juga bisa malu gitu. Nah, selain masalah psikis juga kalau kalau selingkuh itu juga bisa membuat masalah finansial ya, terutama ke perempuan ya.
terus bahkan bisa berakibat ke perceraian gitu. Terus masalah yang agak ringan tingkatannya tapi sebenarnya juga masalah berat itu misalnya berantem terus gitu. Terus misalnya orang jadi agresif gitu. Terus selain itu yang juga vital itu anak-anaknya nanti jadi bermasalah gitu. Nah, terus orang kayak apa ya yang selingkuh gitu? Itu maksudnya apa yang bisa menyebabkan orang selingkuh? Nah, kalau laki-laki itu biasanya dia ada masalah komunikasi gitu ya. Laki-laki itu secara sosial dan secara emosional dia tuh punya tekanan bahwa saya tuh harus sempurna, saya tuh harus kelihatan berani, saya tuh harus kelihatan pintar, hal-hal seperti itu gitu ya. Nah, hal-hal seperti itu membuat dia berusaha tampil tanpa kesalahan gitu, tidak menunjukkan kelemahan gitu. Jadi yang dilakukan adalah ketika dia menunjukkan kelemahan, ketika dia menunjukkan sisi lain dengan dirinya itu nggak bisa gitu, ke pasangannya sendiri itu nggak bisa gitu, karena ada batasan seperti itu gitu. Jadi yang dilakukan adalah dia mengeluarkan sisi lain dari dirinya itu ya ke selingkuhannya itu gitu. Terus kalau perempuan itu yang selingkuh itu justru dia punya kemampuan komunikasi yang sangat-sangat bagus gitu. Jadi dia bisa mempersuasi gitu. Flirting itu kan juga salah satu kemampuan ya. Orang kalau dia kemampuan komunikasinya nggak di atas rata-rata itu agak susah flirting gitu. Kalau orangnya kaku, kalau orangnya nggak terlalu bagus, misalnya kalau ngomong humornya tidak terlalu bagus itu agak susah flirting ya. Nah itu kalau perempuan itu justru yang kemampuan komunikasinya bagus. Jadi ada dua hal yang berbeda. Kalau laki-laki dia kurang kemampuan komunikasinya. Mungkin dia bisa berkomunikasi ya, dia bisa pidato segala macam, tapi berkomunikasi dalam hal interpersonal dalam konteks sebuah hubungan itu dia sulit gitu. Nah itu kalau laki-laki yang rentan melakukan selingkuh gitu. Kalau perempuan justru sebaliknya dia yang sangat-sangat bagus kemampuan komunikasinya. Terus kalau perempuan juga dia ini perempuan dan laki-laki ya. Jadi selama masa sebelum menikah itu bisa saja laki-laki dan perempuan itu punya pengalaman bagus, pengalaman yang menyenangkan, terutama dalam hal seksual sebelum menikah, ya. Dan itu nggak ada gitu. Setelah menikah itu nggak ada gitu. Nah itu terutama laki-laki ya gitu. Ya itu. Jadi bisa selingkuh gitu. Terus kalau perempuan itu dia bisa selingkuh itu dia mencari laki-laki yang lebih gitu. Jadi kalau laki-laki itu lebih cenderung ke kepuasan seks, kalau perempuan itu lebih cenderung ke hubungan gitu. Jadi kalau misalnya perempuan melakukan selingkuh itu, dia bisa aja mencari yang lebih daripada suaminya dalam hal posisi misalnya atau dominasi gitu. Misalnya orang yang sudah tua gitu atau orang yang masih muda gitu yang menawarkan kegembiraan gitu yang tidak terlalu kaku gitu seperti suaminya, hal-hal seperti itu gitu ya. Nah selain itu juga ada orang yang selingkuh karena dia narsis gitu ya. Narsis itu dalam arti orang narsis itu dia
punya rasa apa ya, bahasa Inggrisnya tuh entitlement gitu ya. Dia merasa berhak gitu ya. Dia merasa bahwa orang-orang itu ada di dunia dia untuk menyediakan kebutuhan dia gitu. Jadi kalau kalau dia selingkuh itu ya memang orang itu tuh mau sama saya gitu. Saya nggak mau kok gitu, tapi itu orang memang menggoda saya gitu. Memang dia tuh maunya di sana untuk menyenangkan saya gitu. Jadi dia merasa bahwa apa ya, seluruh dunia tuh berputar di sekeliling dia gitu. Itu orang narsistik gitu. Atau ada juga misalnya orang itu eh, ada yang namanya toxic masculinity. Jadi eh, racun maskulinitas gitu ya arti bahasa Indonesianya. Jadi ada nilai-nilai maskulinitas itu dia pikir bahwa saya sebagai laki-laki harus membuktikan diri bahwa saya macho gitu, bahwa saya maskulin gitu. Buktinya lewat apa? Lewat menaklukkan perempuan gitu. Jadi dia tuh belum merasa puas kalau dia tidak punya lebih banyak perempuan gitu. Itu bisa jadi sumber masalahnya itu lebih dalam lagi, itu dia tuh sebenarnya malah nggak pede gitu. Jadi dia berusaha menunjukkan jati dirinya lewat hal itu. Ketidakpedeannya itu terutama dia merasa inferior itu dalam hal apa namanya? Dalam hal kejantanannya gitu. Jadi dia berusaha membuktikan kejantanannya itu ya lewat selingkuh itu. Terus ada juga orang yang hobinya itu mencari tantangan gitu, mencari kesenangan gitu. Kalau pernah dengar istilah adrenalin junkie ya, itu ya biasanya dalam olahraga ya? Biasanya dalam olahraga, ya. Nah tapi kalau orang yang apa namanya, yang selingkuh itu karena dia suka tantangan itu, dia tuh senangnya apa ya? Karena kan kalau selingkuh kan mesti sembunyi-sembunyi gitu kan, apa? Dia mencari apa ya? Cara Sensasi ya, misalnya sensasi. iya iya, bisa juga sensation seeking itu juga bisa gitu. Apalagi? Terus ada orang yang memang dia tuh kurang merasa puas gitu. Jadi dia selalu ingin merasa berbahagia gitu, selalu merasa senang gitu. Jadi kontrol emosinya, regulasi emosinya tuh kurang bagus gitu. Jadi dia tuh secara terus-menerus berusaha mencari kesenangan gitu. Kalau dia sedih atau dia bosen atau pokoknya seperti itu, nggak tahan dia gitu. Jadi dia berusaha mencari kesenangan gitu. Nah, itu juga berhubungan dengan kurangnya kontrol diri gitu ya. Nah, ada juga orang dia itu apa bentuknya agresi ya. Agresif itu dalam arti bahwa dia memang bertujuan untuk membuat orang lain sakit hati, dalam hal ini pasangannya. Tapi secara tidak langsung gitu. Ada orang yang apa namanya? Dia agresinya itu dengan cara verbal ya, langsung gitu. Ada orang yang secara fisik gitu, dia langsung menyiksa gitu ya. Tapi ada orang yang dia tuh apa? Berusaha membuat pasangannya sakit hati gitu dengan membuat pasangannya itu nggak tenang itu agresinya di situ dan itu udah sakit psikisnya itu udah sakit kalau kayak gitu. Terus ada orang yang juga, nah ini berhubungan dengan maskulinitas ini, tapi kalau misalnya dilakukan secara terang-terangan ya gitu. Jadi misalnya pergi terus minum-minum gitu, terus panggil perempuan-perempuan gitu, terus nanti kan teman-teman laki-lakinya tuh lihat, wah ini orang berani, orang ini perkasa gitu. Itu termasuk toxic masculinity gitu. Jadi ada beberapa aspek yang bisa membuat laki-laki dan perempuan itu selingkuh gitu. Nah, sekarang di posisi orang yang
pelakor lah ya ibaratnya, tapi kan kalau pelakor, kalau yang selingkuh perempuan berarti apa? Pe Apa ya? pepekor. Katanya kalau perempuan nggak ada istilahnya deh. Nggak ada ya, sayang Untuk sekali laki-laki ya. iya. Itu Iya, apa, mesti dicari tuh biar betul. biar seimbang. Betul, itu diskriminasi terhadap, perempuan. Gitu. Iya, iya. Nah, orang yang jadi pelakor itu biasanya dia itu ya, mencari tantangan gitu. Bisa juga dia, mencari tantangan, mencari kesenangan gitu kan. Bisa juga dia kagum gitu. Jadi ada hal yang, kurang atau yang dikagumi dari orang yang dia ajak selingkuh itu gitu. Entah orang itu, punya karisma, entah itu atasannya bisa jadi, entah itu mengingatkan dia pada, bapaknya atau ibunya gitu, Oedipus kompleks gitu. Kan ada ya seperti itu gitu. Nah, hal-hal seperti itu. Nah, bisa juga orangnya itu narsis memang gitu. Jadi dia merasa sama seperti si peselingkuh itu, dia merasa bahwa dia berhak gitu untuk melakukan, hubungan itu gitu. Eee, si narsis itu merasa bahwa, memang saya apa namanya, mmm, memang ya seluruh dunia tuh apa namanya, berusaha untuk menyenangkan diri saya gitu. Jadi dia merasa berhak gitu untuk, melakukan hubungan itu gitu. Sensation seeking Merasa juga ya? merasa dirinya terkenal gitu ya? Maksudnya jadi pusat perhatian gitu ya? Kalau itu sensation seeking, iya sih kalau narsistik bisa juga jadi, maksudnya dia merasa bahwa, apa ya, memang orang-orang itu apa, kayak harus gitu memenuhi kebutuhannya dia gitu. Maksudnya kalau enggak tuh orang tuh salah gitu. Gitu. Jadi dia akan mencoba berbagai macam cara gitu supaya ya itu gitu. Jadi dia nggak bisa lihat bahwa itu orang lain juga punya urusan gitu, orang lain juga punya, hak gitu, dia juga punya kewajiban gitu. Jadi dia nggak bisa melihat batasan itu gitu. Dia hanya melihat, "Saya butuh ini, saya mau ini, ya itu untuk saya," gitu. Gitu. Terus, agresi itu juga bisa, itu bisa agresi terhadap diri sendiri. Jadi itu kan apa ya, bisa jadi tersiksa gitu ya orang yang sedang berada dalam hubungan dengan orang yang bukan pasangan yang sah gitu ya. Nah itu kan bisa jadi itu agresi terhadap diri sendiri atau bisa juga itu agresi terhadap orang lain. Dalam arti bahwa dia ingin membuat si pasangan yang sah itu menderita gitu. Bisa juga agresinya di situ gitu. Terus pencapaian gitu. Ini pencapaian itu terutama kalau misalnya yang laki-laki atau perempuan yang diselingkuhin itu punya posisi gitu. Jadi dia juga merasa hebat gitu. Dia sudah mampu menaklukkan seseorang gitu yang berada di atas gitu. Nah, itu pencapaian. Terus kurang kurang kontrol diri gitu, kurang dapat mengelola emosi dalam arti bahwa kan kita ibaratnya ada pakem-pakem ya, pakem-pakem sosial gitu ya, terutama ini kan biasanya terjadi ketika orang sudah dewasa ya gitu. Jadi kita sudah disosialisasikan gitu bertahun-tahun dalam batas-batas moral dan etika tertentu gitu. Tapi kalau udah sampai di situ itu ya kurang kontrol emosinya dan kurang bisa mengendalikan dirinya di situ gitu. Terus ada juga orang yang apa namanya
suka menderita gitu. Nah, itu hubungannya lebih ke agresi diri sendiri itu tadi sih, gitu. Terus bisa juga orangnya itu kurang pede, kurang pede dalam arti bahwa dia tuh mau gitu diperlakukan seperti itu karena dia merasa bahwa dia tidak cukup pantas untuk mendapat lebih gitu. Itu dalam arti itu kurang pedenya. Nah, itu orang yang ya itulah istilah pelakor itu tadi lah ya. Terus sekarang gimana dari sisi orang yang diselingkuhin gitu. Ini bukan berarti bahwa kalau saya bilang orang yang diselingkuh itu punya ciri-ciri kepribadian tertentu, berarti saya sedang menjustifikasi perselingkuhan, tidak gitu ya. Maksud saya adalah bahwa saya ingin supaya masing-masing pihak itu mencegah gitu ya, mencegah supaya hal ini tidak terjadi gitu. Nah, kalau bahasa Arabnya itu kan ada istilah it takes two to tango gitu, maksudnya ada dua pihak nih yang berperan. Nah, saya ingin mencoba menyorot dari pihak yang lain juga supaya untuk mencegah lah istilahnya ya. Jadi saya tidak membenarkan perselingkuhan. Saya yang salah tetap yang pihak yang selingkuh dan yang salah tetap yang jadi pelakor gitu ya. Maksud saya di sini adalah untuk memperbaiki kedua belah pihak gitu ya. Oke. Sekarang ya kepribadian yang diselingkuhi. Jadi ada orang-orang itu yang nggak mudah puas. Maksudnya yang diselingkuhin, yang orang yang selingkuh itu bisa aja orangnya nggak mudah puas gitu ya. Ada juga orang yang pasangannya itu juga bisa aja dia nggak mudah puas. Jadi mau pasangannya itu ngapain aja itu dia nggak kurang gitu, kurang terima kasih, kurang memuji, kurang memberi perhatian gitu. Itu dalam arti itu gitu. Jadi apa hubungannya itu kurang saling lah, rasa saling perhatian, rasa kasih sayang itu kurang gitu ya. Terus ada juga misalnya tipe orangnya memang dia suka menderita gitu. Ini memang ini bisa juga tipe orang yang pelakor juga bisa, tapi bisa juga orang yang diselingkuhin itu juga bisa tipenya ini suka menderita. Suka menderita itu dalam arti bahwa kan ada ya orang ya suka mengorbankan diri gitu. Kalau ada apa-apa udah deh biar saya aja yang disalahin atau apa gitu. Itu mungkin lebih ke bawah sadar ya. Tapi itu bisa aja turut andil gitu. Oh, itu memang salah saya. Padahal belum tentu salahnya dia gitu. Itu dalam arti itu. Itu bisa juga bentuk dari agresi terhadap diri sendiri gitu. Nah, agresi terhadap diri sendiri itu agresi terhadap diri sendiri itu dia memang merasa bahwa oh saya berhak disakiti. Saya harus sedih, harusnya saya yang dihukum walaupun itu bukan salahnya dia gitu. Nah, susahnya itu kalau misalnya udah diselingkuhin tapi dia kepribadiannya seperti itu gitu. Terus atau ada orang yang submisif gitu, apa-apa boleh. Pasangannya mau ngapain aja boleh gitu, nggak nanya, nggak apa gitu. Nah, itu sekali lagi ini saya tidak menjustifikasi ya, tapi maksudnya kadang ada orang yang nggak bisa dikasih kepercayaan gitu. Jadi dia tidak bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan gitu. Nah, itu ada orang yang submisif gitu terhadap pasangannya gitu. Terus perempuan itu kan juga terutama perempuan ya, karena
persentase yang paling banyak selingkuh itu laki-laki ya. Perempuan itu kalau perempuan itu dalam hubungan punya banyak stigma gitu. Jadi kalau misalnya dia agak cerewet sedikit gitu, terus bilangnya suka ngatur gitu. Nanti suaminya dibilang suami-suami takut istri gitu. Terus kalau misalnya ada salah apa gitu, misalnya dalam hubungannya salah gitu, oh salah dia sih dia nggak bisa masak, oh salah dia sih dia nggak bisa dandan, oh salah dia sih dia kurang bisa gaya-gaya seks gitu ya. Jadi maksudnya apapun yang terjadi itu salah perempuan gitu. Gitu. Terus karena beban itu, jadi perempuan itu dalam sebuah hubungan itu mau kadang ada yang diapain aja itu suaminya ngapain aja itu dia jadi iya nggak apa-apa boleh gitu karena ada tekanan itu gitu ya. Terus dia berusaha itu biasanya perempuan Jawa kali. Mungkin ya. Gitu. Tapi perempuan sekarang enggak sih, pada mandiri semua. Ya. Nah, terus jadi dia tuh berusaha menyenangkan pasangannya gitu dengan segala cara gitu. Terus ada orang juga yang nggak suka konflik gitu ya. Jadi dia ya udah deh daripada berantem terselalu aja gitu. Yang penting kita aman-aman aja di sini kita nggak ada berantem gitu. Padahal kadang berantem itu perlu, diskusi itu perlu gitu. Mungkin diskusi itu nggak bisa dihindari kadang-kadang dan diskusi itu kadang justru jalan keluar masalahnya tuh ya lewat diskusi gitu. Itu. Ada juga yang orangnya tuh gengsi gitu. Jadi dia berusaha menutup-nutupi segala sesuatu. Enggak kok, segala sesuatunya baik-baik saja. Saya baik-baik saja, saya nggak apa-apa gitu. Kayak gitu. Nah, atau ada orang yang memang tuh pasangannya tuh udah di atas gitu ya, di atasnya dia gitu. Dia merasa dia tidak ini berhubungan dengan ketidakpedean juga ya. Jadi dia merasa bahwa saya tuh nggak berhak gitu dapat dia. Saya tuh udah untung banget lah saya bisa dapat dia gitu. Nah, jadi dia pasangan itu mau ngapain aja dia aja gitu. Itu juga ada. Nah, gimana cara mencegahnya gitu? Nah, cara mencegahnya itu kan tadi ada salah satu ciri-ciri dari laki-laki yang sering berselingkuh itu dia kesulitan ya untuk mengungkapkan diri, untuk berkomunikasi dengan pasangannya ya. Nah, itu cirinya ya belajar berkomunikasi gitu. Sama misalnya perempuan yang diselingkuhin itu dia kesulitan gitu mengungkapkan perasaannya dia. Iya aja gitu kalau pasangannya mau ngapain aja gitu. Itu juga belajar berkomunikasi. Jadi belajar mengutarakan perasaan, mengutarakan pendapat gitu secara konstruktif gitu. Itu kan apalagi orang Indonesia ya sukanya nggak enakan gitu, mau laki-laki mau perempuan gitu. Pada dasarnya nggak enakan itu bagus ya. Jadi maksudnya dia nggak nggak bikin orang dia berusaha memberikan yang terbaik gitu untuk orang lain. Tapi kadang itu jadinya malah tidak memecahkan masalah gitu. Itu justru malah menimbulkan lebih banyak masalah gitu. Jadi belajar berkomunikasi secara konstruktif gitu. Atau ada juga misalnya hubungan yang kalau ngomong kamu itu dasar kamu, memang kamu, pokoknya pakai kamu. Orang kan jadi merasa bahwa loh kok salah gue terus gitu, apa salah dan dosa gue gitu kan. Nah terus jadinya belajar berkomunikasi dalam arti di sini bahwa gunakan kata saya gitu. Saya merasa bahwa saya pikir kalaupun mau menggunakan kata kamu bisa diungkapkan seperti ini misalnya. Kalau kamu berkata seperti itu, saya jadi merasa bahwa gitu. Jadi tetap ada sayanya gitu. Jadi nggak semuanya kamu gitu. Karena pada dasarnya orang juga kalau disalahin gitu, kalau ngomong kamu itu orang jadi berusaha mempertahankan diri lah. Kok begini gitu. Jadi kesannya menyalahkan gitu, menghakimi gitu, menuduh gitu.
Padahal mungkin maksudnya baik gitu, maksudnya ingin memberi saran atau apa, tapi kalau udah yang muncul kamu itu, kenapa kamu, harusnya kamu itu kan udah jadinya orang lain juga udah mempertahankan diri dulu gitu. Nah, apa namanya? Kalau misalnya misalnya dengan kata saya gitu, itu juga bisa misalnya kita mengungkapkan bahwa kita itu bertanggung jawab gitu untuk atas emosi yang kita alami gitu. Jadi kalau misalnya kamu itu seakan-akan bahwa kita tidak mau bertanggung jawab atas emosi yang kita rasakan gitu. Kita berpikir bahwa orang lainlah yang bertanggung jawab atas perasaan yang saya alami. Padahal perasaan yang saya alami itu adalah tanggung jawab saya sendiri gitu. Jadi orang lain bisa berlaku apapun, reaksi yang saya lakukan itu adalah tanggung jawab saya gitu. Jadi kalau misalnya kita bilang kata saya gitu, itu saya berani untuk mengambil tanggung jawab atas apa yang saya lakukan, atas apa yang saya ucapkan, atas apa yang saya pikirkan gitu. Nah, cara mencegah lainnya itu prinsip kalau di psikologi keluarga apa psikologi hubungan gitulah ya, itu ada rumus gitu 5:1. Jadi setiap satu pengalaman yang tidak menyenangkan itu ada 5 pengalaman positif gitu, pengalaman yang menyenangkan, dan itu dibuktikan oleh beberapa penelitian atau banyak penelitian gitu bahwa pasangan-pasangan yang cenderung awet itu dia lebih banyak punya pengalaman positif daripada pengalaman negatif gitu. Terus mencari kelebihan pasangan gitu. Jadi pasangan-pasangan yang cenderung bilang bahwa kamu itu kenapa kamu segala macam itu, dia cenderung melihat kekurangan pasangan gitu. Aduh, pasangan saya kurang cantik, pasangan saya nggak bisa masak, pasangan saya galak, apalah segala macam. Lah kalau kayak gitu kenapa dia punya pasangan itu? Kenapa dia pilih itu gitu kan pertanyaannya. Nah, jadi tugas dari masing-masing pasangan itu adalah mencari kelebihan pasangan. Kenapa dulu saya senang sama ini orang gitu. Apa yang membuat saya dulu memilih dia dan sebagainya ya. Terus melibatkan pasangan dan anak dalam banyak hal gitu. Jadi mau reunian diajak gitu istrinya gitu ya. Kalau mama Jangan saya sendirian aja ya. iya gitu. Soalnya Kalau mau ketemu yang dulu. ya gitu kan bisa CLBK gitu. LDK ya. Ya. Jadi kalau mama saya pernah cerita dulu ada bapak-bapak di mana gitu, dia sebenarnya bukan pemuka agama tapi dia kadang diundang gitu di acara-acara keagamaan gitu untuk kasih petuah gitulah ya. Nah itu dia tuh kalau diundang kemana-mana itu diajak istrinya gitu, pasti dikenalnya gini, ini istri saya yang paling cantik sedunia. Ya, Itu apa nggak ya. dibilang, apa nggak bilang, ah ini istri ngikut-ngikut aja nih, ngegangguin aja. Nah itu bedanya gitu. Jadi kan ibaratnya gini, ibaratnya kita membentengi diri gitu kan. Dan itu dua-duanya harus sama-sama mau gitu juga. Jadi istrinya, alah apaan sih mau santai-santai di rumah kok malah diajak-ajak kemana-mana, bisa aja juga istrinya begitu. Atau bisa aja suaminya, apaan sih nih istri ngeribetin aja, ikut-ikut terus gitu kan, bisa aja gitu kan. Yeah. Jadi memang harus dua-duanya sama-sama mau gitu. Dan itu maksudnya kalau saya dengar cerita itu gitu, lucu gitu, maksudnya udah pasangan tua gitu tapi masih romantis gitu kan, itu kan nilai plus tersendiri gitu untuk pasangan itu gitu. Dan itu orang juga kan kalau denger itu istri saya paling cantik sedunia itu kan ketawa gitu, ya iyalah paling cantik sedunia gitu kan. Wah, istrinya mau berapa gitu kan. Gitu. Nah terus melibatkan anak juga gitu, dan itu bisa
salah satu benteng gitu. Jadi apa namanya, anaknya juga seneng kan diajak-ajak sama orang tuanya seneng juga jadi bisa, ya itu menjaga benteng rumah tangga gitu. Terus, untuk yang tipe submisif itu ya, jadi dia kan apa-apa pasangannya boleh gitu. Mungkin perlu juga dibuat batasan-batasan gitu. Jadi, tidak terlalu sering keluar malam atau, harus tahu pasangannya ada di mana, dengan siapa dan melakukan apa, hal-hal seperti itu gitu. Jadi kadang ya kepercayaan itu bagus ya gitu, tapi kadang sayangnya ada orang yang nggak selalu bisa gitu menjaga kepercayaan gitu, atau minimal buat jaga-jagalah gitu. Jadi jangan selalu setuju gitu ya. Terus, belajar menerima diri sendiri dan pasangan gitu. Jadi, eee, kembali ke poin yang tadi gitu, kok istri saya kurang cantik, kurang apa gitu. Itu kan dia apa, merasa dirinya kurang ya gitu. Masalahnya itu kan kalau pasangan itu kan jadi secara tidak langsung jadi identitas diri kita gitu, salah satu identitas kita. Jadi kalau misalnya pasangan ada apa-apa itu secara tidak langsung itu identitas diri kita itu kayaknya terluka gitu. Nah, berarti ada kemungkinan bahwa kita kesulitan dalam hal penerimaan diri gitu. Tidak hanya dalam menerima pasangan, tapi kita juga kesulitan dalam menerima diri sendiri gitu. Kita kita maunya kita tuh sempurna, kita maunya kita yang paling, yang harus lebih dari yang lain gitu. Nah, kalau kita belajar untuk menerima diri sendiri dan pasangan, itu bisa jadi cara untuk membentengi diri dari perselingkuhan gitu. Jadi belajar menerima diri sendiri dan pasangan gitu. Terus belajar memaafkan gitu. Belajar memaafkan di sini dalam arti bahwa ada kecenderungan orang-orang yang merasa tidak puas dalam hidupnya itu sukanya menghukum gitu, sukanya mendendam gitu, entah ke anak, ke pasangan, hal-hal kayak gitu. Nah, kalau misalnya sebab terjadinya perselingkuhan itu karena agresi gitu, entah agresi terhadap diri sendiri, entah agresi terhadap pasangan, hal seperti memaafkan ini jadi hal yang sangat-sangat penting gitu. Jadi apa namanya, kita juga memberi selain belajar menerima diri sendiri, kita juga belajar memaafkan diri sendiri atau belajar memaafkan orang lain gitu. Karena enggak siklus untuk menghukum dan siklus untuk membalas dendam itu akan terus ada gitu. Itu nggak akan selesai gitu dan perselingkuhan itu bukan jawabannya gitu dan itu hanya justru akan menambah masalah gitu. Jadi belajar memaafkan, belajar menerima diri sendiri itu bagus untuk membentengi diri dari perselingkuhan. Terus belajar bekerja sama dan mengatasi masalah secara konstruktif gitu. Itu kan juga banyak itu pasangan itu dia berusaha untuk memecahkan masalah sendiri-sendiri gitu. Dia nggak mau cerita gitu kalau ada masalah apa gitu, nggak mau membebani pasangan gitu kan. Tapi justru hal itu menambah masalah gitu. Jadi kayak main petak umpet gitu dan itu bisa jadi bisa bisa jadi salah satu hal yang memicu perselingkuhan gitu. Jadi dia apa namanya sudah terbiasa untuk ngapa-ngapain sendiri gitu. Ya, itu beda ya dengan mandiri. Jadi misalnya kalau belajar bekerja sama dan mengatasi masalah secara konstruktif itu berarti dia terbuka gitu dengan pasangan. Nah, itu butuh entah laki-laki entah perempuan butuh ego yang rendah gitu untuk mau terbuka gitu soal masalah apa gitu. Nggak semua orang gampang cerita gitu ke orang lain. Nah, kalau sudah dalam suatu hubungan untuk bercerita ke orang lain dan untuk berusaha mengatasi masalah bersama-sama, minimal untuk didengarkan, itu salah satu dasar hubungan yang baik gitu. Terus
sebuah hubungan juga butuh kerendahan hati gitu, tahu bahwa saya bukan yang terbaik gitu. Tahu bahwa saya bukan saya bukan saya tidak harus selalu yang terbaik. Pasangan saya punya kelemahan, saya juga punya kelemahan. Hal-hal kayak gitu. Nah, itu beberapa hal yang bisa mencegah terjadinya perselingkuhan gitu. Tapi kalau misalnya udah terlanjur nih, ya, mau gimana lagi gitu kan? Nah, apa yang bisa dilakukan? Yang pertama adalah jangan buat keputusan apapun sebelum emosi kedua belah pihak reda gitu. Jadi kalau misalnya udah ketahuan nih ada yang selingkuh nih, nggak bisa, saya harus cerai secepatnya, saya harus pergi dari sini secepatnya gitu. Yang pertama adalah redakan emosi gitu ya. Terutama kalau yang udah punya anak ya, berusaha jangan buat ucapan, gerakan apapun, perilaku apapun yang berhubungan dengan masalah Anda sebagai pasangan gitu ya. Terus yang pertama dari orang yang melakukan selingkuh itu adalah merubah dan membuang segala sesuatu yang berhubungan dengan perselingkuhan ya. Misalnya ada lokasi-lokasi tertentu ya di mana Anda sering lewat situ, ketemu dengan orang itu, jangan dilewatin tempatnya gitu. Kontak-kontaknya dihapus gitu. Hal-hal seperti itu ya. Terus terus untuk kedua belah pihak ya, ini butuh kebesaran hati orang yang diselingkuhin ya. Buat jadwal, buat batasan untuk membicarakan tentang perselingkuhan yang telah terjadi. Tapi nggak usah sampai detail gitu, karena itu akan sangat menyakitkan gitu. Jadi yang perlu diketahui itu misalnya siapa orangnya, ketemunya di mana gitu. Terus berapa lama sudah berselingkuh itu terjadi, seberapa sering gitu, lokasinya ketemu di mana itu. Hal-hal itu perlu diketahui untuk membatasi sebentar. Ini kok halo? 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 Oh ya. Halo? Soalnya Ya. kalau di YouTube kayaknya buram ya tampilannya. Leo? Iya Kak. Tampil Di YouTube bagus kok di Oh bagus ya? Oh ya udah. Mungkin lagi buffering aja. Oh ya udah. Yuk. Ya ini memang apa ya, menyakitkan ya, tapi maksudnya gini, kalau misalnya ini kan dua-duanya lagi punya emosi yang kuat ya kalau udah ketahuan selingkuh itu. Dua-duanya marah, malu, pokoknya kayak gitu. Nah, kalau emosi yang kuat itu kita biarkan berlarut-larut, itu yang ada malah kita jadi nggak bisa mikir gitu. Nah, itu makanya bagus kalau kita buat jadwal gitu, misalnya seminggu sekali gitu. Nah, kalaupun dibuat jadwal itu, pertama adalah usahakan dua-duanya emosinya udah reda gitu ya. Usahakan dua-duanya itu hal-hal teknis ya, misalnya udah makan, minumnya cukup, tidurnya cukup gitu. Hal-hal seperti itu gitu. Misalnya jangan di hari kerja karena besoknya hari harus kerja dan nanti salah satu atau dua-duanya malah nggak bisa mikir karena itu kan pembicaraan yang berat ya. Hal-hal seperti itu gitu. Jadi misalnya setelah anak-anak tidur, mungkin jangan di kamar, mungkin di luar rumah gitu, di mobil gitu. Jadi apa namanya, harus ada batasan-batasan, harus ada hal-hal teknis
yang meminimalisir emosi yang berlebihan gitu. Nah, nanti dari situ itu bisa dibicarakan misalnya seminggu sekali 1 jam gitu. Udah 1 jam itu selesai gitu. Udah nggak usah diomongin lagi gitu. Karena kalau diomongin pun nanti jadi berlarut-larut gitu. Nggak bakalan selesai gitu. Jadi udah 1 jam itu selesai gitu. Cukup. Nah itu 1 jam itu bisa jadi selama beberapa bulan gitu. Bisa setengah tahun, bisa 1 tahun tergantung dua-duanya ini udah selesai ngomongin itu atau enggak gitu. Terus kalau ada informasi yang udah diungkap, itu ya udah gitu, nggak usah ditelusuri lebih dalam lagi gitu misalnya. Kayak misalnya apa ya? Ya hal-hal yang terlalu detail itu memang lebih baik nggak perlu dibuka gitu karena yang satunya malu, yang satunya sakit hati gitu. Jadi ada hal-hal yang perlu diungkap gitu untuk menghindari kayak misalnya lokasi, frekuensi, hari apa aja ketemunya itu. Jadi hal-hal seperti itu kalau udah tahu itu kita berusaha untuk menghindari gitu. Jadi kalau di lokasi itu kita jangan lewat atau kalau hari tertentu jam tertentu yang dia biasanya ketemu kita adain apa kegiatan gitu berdua suami istri gitu kayak gitu. Nah hal yang penting adalah juga mencari sumber masalah gitu. Kenapa kenapa saya selingkuh gitu? Oke misalnya si salah satu pasangan kita bermasalah. Nah masalahnya itu apa? Kenapa saya menganggap itu masalah gitu? Kalau saya menganggap itu masalah, kenapa ada orang lain yang bisa menerima itu? Hal-hal seperti itu jadi dicari itu apa saya kurang pede, apa memang dasarnya saya mencari apa namanya tantangan, apa memang saya memang sulit dipuaskan, hal-hal kayak gitu gitu. Nah, terus kalau memang ada sesuatu yang tidak bisa dihindari gitu dengan si pelakor ya, jadi buat batasan-batasan gitu. Misalnya masih satu tempat kerja gitu. Usahakan seminimal mungkin kontak. Usahakan kalau kontak pun hari itu harus gitu. Ini karena udah terkejadian ya selingkuhnya. Itu harus cerita ke pasangan dan sebagainya dan sebagainya. Jadi keterbukaan gitu. Itu penting gitu. Terus untuk meningkatkan apa? Untuk membuat istri percaya lagi itu misalnya di WhatsApp kan ada send location kayak gitu terus bilang saya hari ini kerja sampai jam segini gitu nanti kalau misalnya ada apa-apa saya kontak lagi gitu jadi kita juga apa memberikan apa ya rasa aman gitu kepada pasangan gitu atau bawa anak gitu pokoknya kayak gitu jadi apa misalnya hal-hal kecil misalnya screen safe di HP itu muka anak, muka istri, di apa namanya di kantor juga ada foto anak, foto istri, hal-hal kayak gitu gitu itu bisa membuat kita mengingatkan kita bahwa ada orang lain yang menanti kita di rumah gitu, pokoknya kayak gitu gitu ya. Terus terus belajar berkomunikasi. Jadi belajar berkomunikasi itu tidak hanya untuk mencegah tapi juga untuk mengobati gitu. Karena ya kalau ada orang yang udah selingkuh itu berarti dia kemampuan berkomunikasi secara konstruktif dengan pasangannya itu kurang gitu. Mungkin dia bisa ramah, mungkin dia bisa akrab, tapi mungkin dia di sisi lain dia hanya bisa menampilkan hal-hal yang baik-baik aja ke pasangannya gitu. Jadi dia tidak bisa menunjukkan kelemahannya. Misalnya seperti itu ya. Nah, kalau halnya seperti itu juga ada kemampuan mengelola emosi yang kurang gitu. Jadi dia apa namanya maunya itu sempurna gitu. Dia tidak bisa menunjukkan bahwa oh saya lagi sedih, oh saya lagi marah gitu. Ada juga yang seperti itu. Jadi belajar mengelola emosi, belajar berkomunikasi itu untuk kedua belah pihak ya.
gitu. Terus belajar menggunakan kata saya itu tadi ya. Jadi belajar mengambil tanggung jawab atas apa yang saya pikir dan apa yang saya rasakan gitu. Jadi orang lain bisa berlaku seperti itu gitu. Tapi apa yang saya pikir dan saya rasakan itu adalah tanggung jawab saya gitu. Terus cari lingkungan sosial yang netral. Nah, kalau udah kejadian kayak gitu kan suka ada yang mengambil posisi apa ya, dukungan ya gitu ya. Misalnya yang satu mendukung istrinya, yang satu mendukung suaminya gitu. Berusaha cari lingkungan yang netral gitu. Jadi tidak memihak ke istri, tidak memihak ke suami gitu. Jadi apa namanya? Ya untuk menjaga stabilitas emosi kedua belah pihak lah gitu. Terus belajar saling memaafkan. Nah, itu tadi untuk supaya mencegah tidak terjadi agresi lebih lanjut ya gitu. Jadi tidak balas dendam, tidak merasa dirinya benar atau sesuatu seperti itu gitu. Jadi dan itu kalau udah kejadian itu prosesnya akan terjadi terus-menerus gitu. Akan ada waktu di mana peselingkuh itu apa namanya marah gitu atau malu gitu atas apa yang telah terjadi. Atau akan ada waktu di mana yang diselingkuhin itu sedih atau kecewa gitu. Itu normal gitu. Jadi prosesnya itu akan terjadi terus-menerus gitu dan kalau bahasa Jawa itu kan ada istilah sing waras ngalah ya. Jadi kalau apa namanya kalau ada satu pihak yang sedang emosinya yang sedang berlebihan itu pihak lain itu berusaha menetralkan. Terus time out gitu. Jadi kalau kerja itu kan kalau capek itu ada cuti gitu ya. Jadi kalau dalam hubungan itu juga bisa ada time out-nya. Time out-nya ini dalam arti bukan bercerai atau apa ya gitu, tapi lebih ke me time gitu. Jadi dia punya waktu sendiri gitu. Tanpa pasangan mungkin tanpa pasangan atau anak tapi bertanggung jawab gitu. Misalnya dengan temennya tapi yang bisa dikasih bertanggung jawab yang bisa dikasih kepercayaan gitu. Jadi hal-hal seperti itu. Kadang orang juga dalam hubungan juga butuh seperti itu gitu. Kalau misalnya ternyata semua strategi itu sulit gitu untuk dilakukan, itu konsultasi adalah jawaban lebih baik gitu. Konsultasi misalnya pemuka agama atau ke apa namanya orang tua orang yang dituakan gitu atau ya ke ahlinya ke psikolog gitu. Iya, itu kupas tuntas selingkuh dari saya. Mau nanya jadi mesti nunggu dulu nih, habisnya takut mengganggu gitu. Oh gitu Sebenarnya ya? aku udah dari tadi nih mau nanya-nanya nih. Oh gitu ya? Silakan. Nah, iya. Jadi di Indonesia ini ada fenomena atau kejadian yang mungkin cukup unik ya. Jadi saat ini gara-gara PSBB gitu ya, itu ada di daerah Bandung ya. Kalau nggak salah itu. Jadi angka perceraiannya tuh meningkat gitu. Nah, yang saya mau tanyakan, apakah lebih baik ya kita mengambil langkah misalnya entah itu karena ekonomi, entah itu karena bosen, entah itu karena apa itu ya. Lebih baik bercerai aja daripada terjadi perselingkuhan. Iya, itu sih. Soalnya saya juga aneh nih kenapa ini ada berita katanya apa janda di Bandung makin meningkat. Gitu ya. Gitu. Oke. Iya. Jadi gimana tuh? Ya memang kan kayak itu ya. Ada beberapa daerah di Indonesia itu yang terkenal gitu, terutama daerah lumbung padi ya.
Jadi katanya kalau misalnya pas musim panen itu banyak yang nikah. Nanti pas musim paceklik itu banyak yang cerai gitu. Jadi Hmm. apa ada unsur-unsur kayak gitu. Sebenarnya sih kalau menurut saya ya bukan 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 solusi ya perceraian itu, karena apalagi kalau udah punya anak ya gitu kan, apa Hmm. um, maksudnya anak yang tidak dibesarkan oleh kedua belah orang tua dan kedua belah orang kedua belah orang tua yang apa namanya secara psikis stabil itu ya nanti kasihan anaknya gitu. Kalau anaknya baik-baik saja sih ya syukur ya gitu. Tapi kalau misalnya enggak ya kasihan juga anaknya gitu. Itu Ya, ya, pertama. ya. Yang kedua, Hmm. perceraian itu kan apa pengalaman yang tidak menyenangkan ya, bahkan bisa Hmm. menyebabkan trauma gitu, dan itu dari kedua belah pihak gitu. Kalau misalnya katanya apa namanya laki-laki itu untung gitu dari perceraian itu enggak juga gitu, karena banyak penelitian yang menunjukkan bahwa laki-laki itu jadi cenderung lebih kurus, jadi cenderung nggak keurus, kayak kayak gitu itu justru setelah menikah gitu. Maksudnya sebelum menikah itu bisa kayak gitu, tapi setelah cerai itu bisa lebih parah gitu daripada waktu dia jomblo gitu, daripada waktu dia sebelum nikah gitu. Jadi ya perceraian bukan jawabannya juga sih gitu. Ya memang bisa mencegah selingkuh tapi bukan bukan jawabannya juga gitu. Ya soalnya di Indonesia juga nggak tahu ya kalau Kristi tahu ya itu ada Ya, artis, saya lupa sih namanya, cowoknya ya, ganteng, ceweknya ya, cantik atau siapa ya. ya. Itu bercerai sampai sekarang itu belum selesai itu. Itu yang diperebutkan tuh anak. Udah gitu merembet kemana-mana itu. Aduh saya lupa tuh namanya. Oh, Ya iya pasti anak akan ini ya akan ada dampaknya gitu ya. iya. Nah terus juga saya juga ada ini juga nih, ada situasi seperti gini. Jadi saya jadi keinget ya, dulu saya tuh ngelihat kawan saya itu jalan gitu ya sama Hmm, cewek lain hmm, yang saya tahu itu bukan istri dia gitu loh. hmm. Nah, sikap orang yang ngelihat selingkuh tuh mesti gimana nih? Nah, saya pada saat itu memilih diam sih daripada terus saya ngelapor ke pasangannya jadi berantem kan saya merasa nggak enak, jadi saya lebih baik diam. Apakah itu sikap yang bijak atau gimana ya? Susah ya dilematis kalau kayak gini ya. Gitu. Pertama itu pertama itu Iya, uh, tahu pasangannya atau enggak gitu. Misalnya tahu kedua belah pihak atau enggak, tahu suaminya dan tahu istrinya atau cuma tahu suaminya aja. Gitu. kalau saya waktu itu istrinya tahu ya, cuman emang nggak deket. Cuman sama sama teman saya ini ya temen kongko lah gitu loh. Ya, Hmm, saya mau ngomong nggak enak atau gimana ya udah akhirnya saya diemin aja lah. hmm. Kalau Harusnya ini, aja jadi harusnya hmm, gimana nih? Harusnya gimana kalau kita ngelihat orang yang kita kenal selingkuh atau jalan itu apa nih sebenarnya yang harusnya dilakukan? hmm, hmm. Um, dilematis ya situasinya kayak gitu. Karena itu udah masuk ranah ranah hidup orang lain gitu. Kalau bisa dikasih tahu gitu. Dikasih taunya itu bukan dalam konteks menasehati ya gitu. Jadi misalnya um, ini kan orang maunya tuh ngegap langsung ya. Jadi mau lihat langsung ada apa gitu. Tapi kan biasanya juga orang yang selingkuh itu juga dia sembunyi-sembunyi gitu. Jadi susah gitu ya untuk bisa ngasih tahu gitu. Ya yang bisa dilakukan itu ya kasih tahu ke orang yang selingkuh itu gitu. Memang biasanya nggak mempan gitu. Terus kalau misalnya ngasih tahu ke orang yang
yang diselingkuhin itu juga ya mesti hati-hati juga gitu karena apa namanya, bisa jadi nanti jatuhnya fitnah gitu kan, atau bisa jadi nanti mereka bertengkar gitu. Jadi maksudnya ini saya nggak bisa kasih jawaban yang jelas ya, karena Eee, posisinya juga dilematis gitu. Karena nggak bisa dibilang bahwa Anda salah gitu karena tidak kasih tahu gitu, atau Anda mhm, benar gitu, sudah diem aja gitu. Jadi memang tergantung yang diselingkuhin gitu. Yang diselingkuhin juga biasanya juga nggak 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 bakalan, belum tentu dia bakalan, "Oh iya ya saya selingkuh, saya salah," tuh kemungkinannya enggak gitu. Jadi memang yang harus sadar itu dari sisi yang selingkuh itu sendiri gitu. mmm. Jadi kalau bagi orang yang ngelihat orang yang kita kenal gitu ya, Mmm, ngelihat orang yang kita kenal itu selingkuh, mmm, jadi gimana ya, apa ya udah diemin aja? Soalnya kan tadi bilangnya sebenarnya sih yang harus sadar itu ya yang pelaku-pelaku ini gitu, yang iya selingkuh, yang iya diselingkuhi. iya. Nah, berarti kalau gitu orang yang ngelihat yang itu ya pura-pura nggak tahu aja gitu. Boleh boleh kalau misalnya itu disapa aja gitu. Disapa Siapa aja, ya? "Halo," gitu, "lagi ngapain?" gitu. Ya ngomong aja, ajak ngomong, tanya aja, "Ini siapanya?" gitu. Heeh, iya iya Gitu. iya iya. "Oh bukan, ini bukan istri saya," gitu. "Oh gitu, kirain Mhm, istrinya," gitu. Kan bisa aja kayak gitu. Tanya iya aja iya. tanya aja, gitu. Nah, oke. Nah, sekarang kalau begini, Kris, kalau umpamanya Mmm, perselingkuhan itu terjadi karena salah satu pasangan sudah tidak mampu gitu ya, entah yang suaminya, entah yang mhm istrinya gitu. mhm. Itu gimana? Artinya apa, dimaklumi atau lebih baik bercerai aja? Gimana ya? Nah itu kan, makanya pentingnya komunikasi itu tadi gitu ya. Karena, Mmm, mmm, ya orang juga maunya hubungannya baik-baik aja gitu, tapi kan ada aja hubungan yang ternyata ya ada masalah gitu ya. Nah, mhm, ya diskusi kedua belah pihak gitu. Yang satu misalnya yang bermasalah yang tidak bisa memuaskan tanya, "Gimana? Kamu kalau kayak gitu gimana? Apa kita cari cara lain?" Kan maksudnya kayak gitu kan ada aja caranya misalnya, ada, apa namanya, sex toy gitu ya macem-macem gitu kan. heeh, Itu bisa aja gitu kalau mhm, masalahnya itu, tapi kan itu kan konsekuensi dari kedua belah pihak ya, maunya gimana? Kamu gimana? Kamu merasa kurang atau enggak gitu. mhm, Nah, mhm, saya tidak bisa memuaskan kamu dalam hal, mmm, seksual misalnya, kamu mhm mhm, gimana gitu. Nah, yang ditanya juga bilang, "Saya maunya apa," gitu kan. Maksudnya ya itu, makanya pentingnya komunikasi gitu, karena kan maksudnya, kalau dari kedua belah, apa ya, eee, ya it takes two to tango itu tadi ya, maksudnya, nggak cuma di salah satu pihak yang memutuskan gitu, karena yang akan mengalami itu 2 orang gitu, minimal gitu. Ya gitu mhm, sih. mhm, oke. Jadi apa, pentingnya komunikasi gitu ya ya, cuman, Iya. kadang kala ya kadang kala kita komunikasi soal begini nih suka malu-malu ya. Iya gitu, karena maksudnya di Indonesia aja orang udah pegangan tangan, "Ih itu pegangan tangan," gitu. Iya Atau iya iya. rangkulan gitu, itu maksudnya udah heboh duluan gitu. Jadi kan maksudnya dalam dan itu udah diinternalisasi gitu bahwa, terbuka, secara finansial, secara seksual itu, Mhm, adalah hal yang tidak menyenangkan gitu. Jadinya bisa kebawa gitu ke pasangan gitu, kalau udah punya pasangan jadi ya itu gitu, apa, tertutup gitu. Padahal keterbukaan itu nggak selalu tertutup, merasa bahwa semuanya baik-baik aja itu juga justru bisa bawa masalah ya gitu. mhm. Ya, oke. Terus jadi, eee,
di penghujung ya, kecuali Hmm. kalau misalnya ada yang nanya-nanya silakan ya. Hmm. Itu selingkuh itu termasuk penyakit psikologi nggak? Kalaupun iya, siapa nih yang harus menyadari, umpamanya begini ya, kalau kita sakit batuk kan Ya. kita sendiri yang tahu nih ya, oh batuk nih, dicoba didiemin gitu kan, didiemin sehari 2 hari, oh nggak sembuh-sembuh nih, kita sendiri yang sadar, oh coba deh makan obat yang umum gitu kan, makan. Terus misalnya sehari 2 hari makan nggak sembuh juga, baru oh kita mesti pergi ke dokter nih, cari dokter yang apa, yang bagus gitu kan. Nah itu kan kalau masalah penyakit yang kayak begitu. Nah untuk masalah kayak begini-begini, selingkuh gini, nah itu merupakan penyakit nggak? Kalau misalnya penyakit, siapa nih harus sadar? Kita sendiri atau orang lain yang ngelihat, atau siapa nih yang harus membawanya ke yang ahli atau ke siapa gitu? Bisa jadi itu penyakit psikis ya. Jadi kalau misalnya yang narsis itu tadi kan, dia jadi merasa bahwa semua orang harus memenuhi kebutuhannya dia, itu udah nggak wajar lah gitu. Terus atau bisa juga itu sex addict gitu ya, jadi kecanduan seksual gitu. Jadi pasangannya itu udah nggak cukup gitu, harus ada yang memuaskan lebih dari itu gitu. Kalau selingkuhnya udah apa ya, kambuhan gitulah ya, gitu, udah dengan banyak orang dan segala macam, itu udah sakit itulah. Nah kalau udah kayak gitu, idealnya sih dia sadar sendiri gitu. Tapi kalau misalnya nggak sadar-sadar, ya kalau misalnya nggak sadar itu ya apa, ya memang ya pasangannya gitu yang harus ambil langkah gitu. Karena kalau udah penyakit ya ibaratnya kalau udah kecanduan itu ya udah kayak kecanduan narkoba lah. Misalnya kecanduan narkoba itu kan sampai nyuri, sampai nyilet-nyilet badannya segala macam kayak gitu kan, biar dapet kepuasan yang sama lagi gitu kan, ya sama gitu. Udah kecanduan seks juga gitu jadinya ya gitulah gitu. Dia akan berusaha segala cara gitu. Nah ya pasangannya yang berusaha gitu. Itu susah ya kalau udah kayak gitu. Dia memang butuh keterbukaan gitu. Tapi biasanya kalau begini-gini biasanya pasangan itu kalau misalnya ngelihat pasangannya selingkuh itu yang paling cepat kepikiran, ya udahlah bercerai aja, biasanya sih gitu sih. Bisa jadi. Nah itu makanya kalau misalnya pas pertama ketahuan selingkuh itu, ya itu harus dua-duanya harus berusaha meredam emosi dulu, baru cari cara penyelesaiannya gitu. Misalnya cari informasi identitasnya siapa, berapa lama itu udah terjadi, seberapa sering ketemu, lokasinya di mana gitu. Jadi semuanya itu diminimalisir. Tapi kalau misalnya orangnya udah banyak ya udah susah juga ya gitu ya. Memang ya walaupun misalnya pilihan perceraian itu paling akhir gitu, tapi kalau misalnya udah banyak ya udah bener-bener harus ke psikolog gitu. Udah bukan pemuka agama lagi dan segala macam itu gitu. Oh ya, nih yang tadi artis nih ya, Kristi saya inget tuh, Atta Riksah dan Sania Marwah tuh, pernah dengar nggak? Atta Riksah sih kenal ya, tapi yang perempuan ini ya, Sania itu ya penyanyi. Iya. Pemain sinetron. Kalau sekarang sih udah jarang tampil. Ini dari sisi psikolog nih ya, kira-kira aja menurut Kristi ya. Cuman kalau saya sebagai orang awam itu
ini orang, berdua ini pasangan yang ideal lah ya, cowoknya ganteng, ceweknya cantik gitu kan ya, eee, udah gitu anaknya juga sepasang lagi cowok cewek gitu kan, udah punya anak gitu kan. Biasanya kan salah satu faktor selingkuh tuh anak nggak dapet-dapet gitu kan. Terus, salah satunya mungkin ada yang kurang atau ada yang jelek. Tapi kalau ini saya ngelihat sih dari semua sisi udah sempurna gitu ya. Tapi kok kenapa sampai terjadi perceraian gitu ya, dan itu belum selesai-selesai juga loh sampai sekarang tuh. Oh Nah ya, udah menurut berapa Christy, tahun? wah udah lama deh itu, yang belum selesai itu karena masalah hak asuh anak. Oh gitu. Udah gitu merembet sampai ke harta gono ginilah. Tapi Mmm, yang saya mau, apa ya, mau saya ini angkat tuh, kenapa pasangan yang sudah sempurna gitu ya, udah punya segala-galanya gitu ya, kok sampai bercerai itu kira-kira kalau dari sisi psikologi itu, apa ya, yang salahnya tuh di mana ya? mmm, mmm, ya pada dasarnya kalau selingkuh itu memang nggak ada, apa namanya, nggak ada masalah apa-apa juga bisa selingkuh gitu. Jadi maksudnya orang bilang bahwa pasangan saya kurang ini, kurang itu, emang alasannya dia aja bisa cari alasan gitu. Gitu. Nah, kalau misalnya dua-duanya sempurna ya itu ya semakin jadi apa namanya, bukti bahwa sebenarnya ya selingkuh itu ya memang orang bisanya cari-cari alasan aja gitu kan, gitu. Heeh, Terus, heeh, kalau kalau yang sampai berlarut-larut itu kayaknya udah apa, agresi ya, agresi itu, apa, saling menyakiti satu sama lain gitu ya. Jadi iya bener. Jadi mmm, yang mau jadi bahan perebutan tuh anak-anaknya nih. mmm, Si si Atarik nggak mau, apa, anaknya tuh ketemu juga masalah juga tuh, dipersulit gitu loh. Padahal kan saya mmm, pikir kan, loh itu kan ibunya, kalau mamanya nggak mmm, apa, ya kalau udah nggak cocok ya nggak mmm, apa-apalah dikasih gitu. Tapi, mmm, makanya saya kadang-kadang suka bingung gitu loh, apa yang membuat mmm, nih dua dua pasangan ini kok jadi saling membenci seperti itu gitu loh. Padahal mmm, mungkin ini bisa langgeng karena ya yang satu ganteng, yang satu cantik, tapi tetep mmm, aja gitu bisa terjadi perceraian gitu. Makanya kadang-kadang saya suka aneh nih sama manusia-manusia udah dikasih pasangan yang cakep gitu ya, mmm, bisa pisah gitu loh. Itu sih, itu aja yang saya kadang-kadang suka, eee, nggak habis pikir gitu sih. Makanya itu mungkin dari sisi sisi psikologi itu ada apanya gitu loh. itu Mhm, mungkin karakternya itu mirip ya, dalam arti bahwa, dua-duanya itu agresif ya, mmm, agresif ke orang mhm, lain gitu. Dalam, mmm, dalam hal ini ya pasangan, mantan pasangan masing-masing gitu ya. Terus, mhm, ada hal yang terus karena agresi itu jadi kedua belah pihak itu, pernah pernah ada jadi mungkin karena sama-sama pasangan ini saling tahu rahasia masing-masing, jadi kena gitu. Jadi ada satu hal yang benar-benar bisa membuat orang itu emosi gitu. Nah itu, mmm, mmm, jadi, dan itu yang kena itu di situ gitu. mmm, Bentar bentar, mmm, terus dan apa, yang selanjutnya itu sulit memaafkan gitu. Jadi, mmm, mmm, karena karena tahu gitu, apa namanya, titik lemah masing-masing dan itu gitu yang ditembak gitu, yang sasaran tembaknya itu gitu. Terus, mmm, mmm, jadi susah gitu memaafkan dan masing-masing itu nggak legowo ya ibaratnya. Dan, mhm, kalau kasus perebutan anak sampai berlarut-larut itu sepertinya yang jadi senjata itu anaknya gitu, yang jadi mhm, senjata untuk menyakiti
masing-masing pihak itu anaknya gitu. Oke. Gitu. Baik, Chris, kita coba buka line telepon ya. Siapa tahu Iya. ada yang mau gabung. Oh iya, bentar. Kalau sampai ini Ya, juga, kalau sampai ini juga apa namanya, harusnya udah ke psikolog. Oh gitu ya? Iya. Kalau udah sampai bertahun-tahun. Cuman mungkin pada gengsi kali ya? Nggak tahu itu. Iya, soalnya di Indonesia itu orang pikirannya kalau psikolog itu sakit jiwa. Iya, gitu. Jadi ya ada yang oh ya, ini ada yang masuk nih. Halo. Halo. Coba. Halo. Halo Kak Kristi. Ya. Kedengeran suara nggak? Kedengeran. Pak Bora, apa kabar? Ya. Selamat malam, Leo. Ya, ini apa? Saya kan mau dengar tadi udah beberapa tentang yang ditanyakan tentang perselingkuhan. Iya. Nah, saya juga ada pertanyaan juga nih buat mau ditanyakan buat Kak Kristi. Kalau ini pertanyaannya kan gini ya, yang lebih sering orang miskin atau orang kaya yang sering selingkuh? Kira-kira ya silakan Kristi. Iya sih emang saya pikir tuh dulu ya yang selingkuh itu dari sisi ekonomi kebanyakan gitu ya. Tetapi kemari-mari kok saya suka juga ngeliat juga ternyata nggak selalu melulu sisi ekonomi gitu. Ya seperti itu, seperti kalau si Marwa sama ini saya nggak tahu ya itu selingkuh atau enggak. Tapi kan akhirnya berpisah gitu ya. Ya tapi ya itu ya kira-kira apa tuh? Ya cukup bagus juga sih pertanyaannya. Kira-kira lebih cenderung mana tuh? Orang kaya yang selingkuh atau orang miskin yang selingkuh? Waduh, susah ya. Ya. Kalau mungkin itu saya nggak punya presentasi. Pernah. Tapi saya bisa kasih tahu alasannya. Pernah ada itu ya? Ya, gimana? Jadi alasannya gini, kalau ya itu kayak kata Pak Bor ya, kalau misalnya itu kan alasan ekonomi ya gitu. Nah, tapi apa namanya, kalau orang yang kaya itu dia entitlement gitu, dia merasa berhak gitu. Jadi dia biasa dilayani gitu, dia biasa mendapat sesuatu yang dia mau gitu. Terus dia biasa bahwa hidup ini tuh senang-senang aja gitu, nggak biasa susah gitu. Nah itu jadi itu makanya kan ada ya kalau laki-laki itu dia kalau udah punya posisi tertentu itu dia bisa ada apa punya beberapa perempuan gitu lah ya, itu koleksi gitu. Jadi perempuan itu kan koleksi, bukan cuma mobil, bukan cuma apalah gitu. Tapi perempuan juga gitu. Tapi kalau laki-laki tapi kalau perempuan itu lebih ke ya sepatu, tas, baju, perhiasan gitu. Gitu. Ya. Jadi nggak ada ininya ya, nggak ada kayak prosentasi atau apa orang kaya. Mungkin ada, tapi saya nggak tahu. Oh, nggak tahu ya. Iya. Ya, begitu Leo. Ada lagi yang mau ditanyakan? Tapi kalau selingkuh itu bermula biasanya dari apa sih gitu? Kebosanan atau gimana ya? Iya, kayak yang di itu tadi ya, maksudnya kalau laki-laki itu dia biasanya kurang bisa berkomunikasi, kurang bisa mengutarakan perasaan gitu. Kurang bisa menerima kekurangan diri gitu. Nah, kalau misalnya perempuan itu justru yang sangat-sangat bisa berkomunikasi gitu. Gitu.
atau dua-duanya itu punya pengalaman yang sangat-sangat bagus ketika sebelum menikah gitu. Jadi begitu menikah terus ternyata tidak seindah yang dibayangkan, itu bisa jadi selingkuh gitu. Kok ketawa, Leo? Enggak, kadang memang kan kalau pernikahan itu bukannya ada saat duka, saat suka, saat senang, Betul. saat kan gitu. Iya. Ya mungkin pas senang juga ada juga ya, pas senang sama-sama, pas susah sama-sama, tapi pas udah senang ditinggalin gitu. Bisa juga gitu ya. Iya, bisa juga ya. Itu makanya fenomena pas lockdown itu banyak yang cerai, atau apa namanya, pas panen banyak yang nikah, pas paceklik banyak yang cerai, itu ya karena kayak gitu. Wah, di sini ini Chris, ada sinetron di Indosiar tuh. Wah, itu ceritanya kayak begitu nih. Oh ya, kawin cerai Iya. gitu. Tentang perselingkuhan. Oh iya, itu juga saya lagi nonton serial apa namanya, Mad Men. Itu isinya selingkuhan terus itu. Lakon. Iya. Iya. Gitu. Kalau di sini karena pandemi sering berantem, soalnya 4K kan, ketemu lagi ke sana, ketemu lagi. Di samping itu juga ini juga ya, Mas Leo, pandemi ada yang dirumahkan, ada yang nggak bekerja lagi, yang tadinya dapat gaji bulanan nggak dapat, ya mungkin sebulan 2 bulan bisa kuat kali kan, 3 bulan ke sana kan istri kan kebutuhan dapur nggak terpenuhi kan, bertengkar akhirnya udahlah bercerai aja lah gitu. Apalagi di daerah dingin ya, Le. Ya, benar. Boleh nggak Kak Kristi masukan buat yang teman-teman yang dengar nantinya kan, kalau mengalami kondisi kayak gini nih, suami atau pengangguran gitu, nggak ada pemasukan, di situ kan pasti istri juga minta kebutuhan ini dan sebagainya gitu. Jadi otomatis alasannya apa gitu biar enak gitu, biar lebih ringan. Kadang kan laki-laki susah untuk mengutarakan bahwa oh gimana ya gitu, gue pengangguran atau apa gitu. Iya. Ada kiat-kiatnya nggak gitu, Chris? Jadi untuk si laki juga tidak punya perasaan down gitu ya, si istri juga nggak banyak menuntut. Kira-kira apa ya biar hubungan atau perkawinan itu tetap utuh? Ya pertama, laki-lakinya jangan gengsi ya, gitu. Ya bilang kondisinya saat ini ya memang lagi gini gitu, ini bukan kemauan saya. Kamu sendiri lihat bahwa saya sudah berusaha gitu. Tapi ya memang keadaannya lagi susah untuk cari kerja gitu. Saya bisa misalnya, saya sudah berusaha ini. Gimana menurut kamu gitu? Kamu gimana gitu? Jadi di sini kita terbuka gitu atas saran gitu, atas pendapat gitu. Jadi kita nggak bilang bahwa kamu harusnya menerima karena kamu sudah janji di pernikahan gitu, kayak gitu tuh enggak gitu. Jadi ini kondisi saya saat ini lagi begini gitu. Jadi laki-lakinya juga jangan gengsi gitu. Ya berarti jangan gengsi. Soalnya kalau tiap bulan ditanyain gimana Pak gitu, lama-lama pusing juga ya. Iya, nah gitu Pak. Maksudnya kan bosan nanya lu, udah dah cerai aja dah. Masa pandemi begini kan dari bulan 3 ya. Nah, sampai sekarang bulan 8 udah banyak pengangguran dan sebagainya gitu kan. Iya. Ya tip-tip yang kayak gini untuk ngasih penjelasan, mana tahu. Ya maksudnya dari dua-duanya juga, maksudnya
ayo kita sama-sama gitu, ayo kita usaha apa, ayo kita cari usaha apa gitu. Iya. Gitu. Jadi berdua, maksudnya ya memang kalau cari kerja ya lagi susah ya carinya ya, kalau dari sektor formal susah, carinya dari sektor informal gitu. Misalnya kita jualan gorengan atau apalah gitu. Ya kayak gitu kalau ngelamar kerja lagi susah gitu. Nah, satu Ya lagi mudah-mudahan sih. Ya, gimana? Iya nggak ya, gimana? Ya, satu lagi saya boleh. Iya, Mas Leo. Iya. Ya. Boleh, mau 10 lagi juga boleh. Ini sama. Ini kan perselingkuhan ini gencar juga banyak dilakukan. Itu ada pengaruh dari didikan orang tua nggak? Sama iman kepercayaannya gitu. Ada nggak kira-kira? Kalau dari literatur yang saya baca itu tingkat aktivitas keagamaan itu bisa mempengaruhi orang tidak berselingkuh, tapi itu saya nggak memasukkan literatur itu karena di Indonesia itu sebaliknya gitu, karena seringkali justru agama menjadi pembenaran untuk melakukan selingkuh. Kalau yang saya lihat fenomena di Indonesia gitu, jadi makanya saya nggak memasukkan unsur itu gitu. Terus kalau pengaruh orang tua gitu, bisa jadi kalau misalnya orang tuanya selingkuh itu memang ada penelitian bahwa anaknya juga akan rentan gitu akan kasus ini. Tapi saya juga tidak memasukkan unsur itu karena itu faktor lingkungan itu bisa apa aja ya. Dan maksudnya orang-orang yang selingkuh itu juga kan belum tentu orang tuanya dulu juga selingkuh gitu. Jadi itu maksud saya tidak mau memasukkan literatur itu dengan alasan bahwa itu bisa nanti akibatnya jadi menghakimi orang gitu. Oke. Mas Leo ada lagi? Katanya ada 10 pertanyaan. Sebenarnya cuman karena live begini kan. Iya. Tangguh waktunya. Oke. Ya, makasih banyak ya sudah mau gabung ya, udah ikutan nanya-nanya. Ya, semoga bisa bermanfaat. Kasih tahu ke teman-temannya yang ada niatan untuk selingkuh ya ditunda dulu gitu. Ya, enggak langsung interview ini. Nih lihat nih, ya link ya. Iya. Oke, Mas Leo, thank you. Pak. Kak Kristi, terima kasih. Iya, terima kasih juga ya. Terima kasih. Ya. Baik, mungkin bisa kasih penutup kali, Kristi. Ya, apa ya? Ini perselingkuhan ini fenomena yang akan terus berlanjut ya gitu. Tapi yang bisa mencegah itu ya orang yang selingkuh itu gitu. Satu-satunya yang paling berpotensi untuk mencegah perilaku itu ya orang yang berselingkuh itu gitu. Nah, sebagai pasangan itu ada banyak hal yang bisa dilakukan gitu dan butuh komitmen tinggi juga gitu untuk tetap sebagai pasangan gitu, apalagi pasangan yang harmonis gitu. Ya, mudah-mudahan dengan tips-tips yang diberikan dari video ini bisa bermanfaat untuk pasangan-pasangan. Terus amin. Terus untuk lebih lanjut gitu, untuk tips-tips psikologi lebih lanjut itu bisa baca A dan O Magazine gitu. Kami akan terbit minggu depan tanggal 1 hari Selasa. Jadi awal bulan September kami akan terbit. Silahkan ditunggu kedatangannya. Ya, baik. Kristi, terima kasih atas waktunya. Tidak terasa ya, kita sudah live hampir 1,5 jam. Ya, Kristi lokasinya langsung dari Jerman. Terima kasih juga kepada penonton yang Mas Leo tadi sudah ikut gabung ya. Jangan lupa Mas subscribe
di Serai TV ya, biar nanti dapat notif kalau ada live streaming lagi. Iya. Bagi Bu Santo, kita sapa juga Bu Santo. Terima kasih Bu Santo. Oh iya, Bu Santo, ya terima kasih. Kalau mau ada pertanyaan apa nanti gitu di deskripsi ada linknya, silakan bisa hubungi Kristi langsung. Akhir kata saya ucapkan selamat malam. Terima kasih sudah bergabung. Next time kita berjumpa lagi. Terima kasih.